Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Masih melanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari dalam kitabul wudu. Babu al-istinja bil ma'i. Bab istinja dengan air. Jadi istinja itu Pak adalah membersihkan kotoran dengan apa? Dengan air. Kalau istijmar itu dengan batu atau dengan kain, daun dan yang lainnya. Jadi dengan dua cara ini apa? Mensucikan atau membersihkan najis. Apakah itu BAK ataukah BAB? Nah, penulis di sini akan memaparkan hadis-hadis yang berkaitan dengan istinja ini. Haddatsana Abul Walid Hisham ibnu Abdul Malik. Qala haddatsana Syu'batu ibnul Hajjaj Abu Bistam. Apa ini? Han Abi Mu'ad wasmuhu Atha ibnu Abi Maimunah. Hentikan aja. Jadi Abi Mu'ad itu namanya adalah Atha ibnu Abi Maimunah. Qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi. Kata Anas bin Malik adalah Rasulullah tatkala dia keluar dari rumahnya ingin buang hajat, berarti buang hajatnya ini di luar. Tidak dalam rumah. Aji'u ana wa gulamun ma'ana. Aku dan gulam, yaitu sebayaku, anak kecil sebayaku, membawakan Rasulullah idawatan. Idawah yaitu seember air min ma'in, yakni yastanji bihi. Jadi karena Anas bin Malik ini pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala Rasulullah hadir di Madinah, ibunya Anas ini mengantar Anas yang masih kecil untuk berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia keluar masuk di rumah Rasulullah. Selama 11 tahun beliau berkhidmat. Nah, dari situlah dia banyak mengambil pelajaran, banyak mengambil bimbingan dari Mamba'atul Nubuwah. Baik itu dari sisi perbuatan ataukah dari sisi perkataan Rasulullah. Nah, di sini Anas bin Malik menceritakan perbuatan Rasulullah tatkala dia hajat, maka dia beristinjanya itu dengan apa? Dengan air. Wa qala Abu Darda alaysa fikum sahibun na'laini wat tahuru wal wisadu. Sahibun na'lain di sini maksudnya adalah Anas bin Malik. Jadi dia senantiasa melayani, hadir bersama Rasulullah. Haddatsana Sulaiman ibnu Harbin. Qala haddatsana Syu'bah. Abi an Abi Mu'ad huwa Atha ibnu Abi Maimunah qala sami'tu Anas yaqulu. Jadi Imam Bukhari mendatangkan hadis ini, kemudian beliau bawakan dengan bab man humila ma'ahul ma lituhurihi, yaitu orang yang membawa air bersamanya untuk bersuci. Qala sami'tu Anas yaqulu kana Rasulullah idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu ana wa gulamun minna ma'ana idawatu min ma'in. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Cuma Imam Bukhari mendatangkan hadis ini lagi dari jalan yang berbeda dan bab yang berbeda
Ini menunjukkan apa? Imam Bukhari mengambil faedah dari hadis tadi. Satu hadis tapi dia ambil apa? Istimbat faedatani, dua faedah. Yaitu apa? Orang yang membawa air melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik. Bab hamlil anazati ma'al ma'i fil istinja. Bab membawa anaza ini tongkat bersama air untuk digunakan istinja. Jadi nanti di sini hadis ini menyebutkan bahwa Anas di samping dia membawa air, dia juga membawa anazah, yaitu tongkat. Lantas nanti yang dipilih oleh Rasulullah hanyalah air. Menunjukkan apa? Boleh nanti menggunakan aso, menggunakan tongkat, tapi yang lebih aula beristinja itu dengan apa? Dengan air kalau ada. Tapi pun kalau mau digabungkan tidak ada masalah. Dalam artian dia beristijmar dulu menggunakan kayu dulu, dia bersih-bersihkan dulu. Kemudian setelah itu dia tambah dengan air. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Bashar. Ini Abu Bakar, lakopnya adalah Bundar. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Muhammad bin Ja'far ini lakopnya adalah Gundar. Kalau tadi sebelumnya Bundar, kalau ini Gundar. Apa bedanya Pak Joko Bundar dengan Gundar? Satu bulat, satu enggak bulat. Nah, lonjong ya. Nah, ini bahasa Ajami, bukan bahasa Arab ini. Qala haddatsana Syu'bah, karena Muhammad bin Ja'far ini adalah anak tiri dari Syu'bah. Beliau banyak berguru mengambil ilmu dari Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bistam. An Atha ibni Abi Maimunah. Ini tabi'iyun. Sami'a Anas bin Malik yaqulu, dia mendengar Anas bin Malik berkata, adalah Rasulullah yadkhulul khala, masuk ke dalam WC, fa ahmilu ana wa gulamun idawatan min ma'in wa anazatan yastanji bil ma'. Lalu aku dan anak kecil sebayaku membawa seember air dan asok dan tongkat. Lantas Rasulullah yastanji bil ma', dia beristinja dengan air. Nah, kemudian kata Imam Bukhari taba'ahu nadru wasyadhanu an Syu'bah. Jadi mutaba'ah berarti murid dari Syu'bah ibnul Hajjaj di sini meriwayatkan hadis ini ada 3. Yang pertama Muhammad bin Ja'far, yang kedua An-Nadru, yang ketiga Syadanu. Jadi meriwayatkan dari Syu'bah an Atha. Al-anzatu asa alaihi zujun. Jadi Imam Bukhari di sini memberikan taklik, memberikan penjelasan bahwa al-anaza adalah tongkat yang ada di ujungnya itu hadid besi. Babu an-nahi anil istinja bil ma'i. Bab larangan beristinja dengan tangan kanan. Ini hukumnya haram menggunakan tangan kanan untuk beristinja. Kalau sekiranya seorang yang enggak punya tangan kanan, enggak punya tangan kiri, tangan kanan saja, ya maka dia gunakan tangan kanannya. Dulu kalau ada seorang yang enggak punya tangan kiri, tangan kanan enggak ada, mau BAB minta tolong dibukain celananya, sekaligus minta tolong dibersihkan, kira-kira mau enggak Pak Iman? Enggak, anak muda dia. Kalau janda lebih mau lagi ya.
Jadi apa namanya, dia nggak punya tangan, nggak punya tangan kedua-duanya, mau masuk ke WC minta tolong dibukain celananya sekaligus diceboin, maka ya dibantu, karena ini adalah hajat dia. Dia mau ngapain lagi, nggak bisa ngapa-ngapain kan? Masa mau cebok pakai kaki, nggak mungkin. Dulu ada ketika saya di Lombok itu minta tolong, saya nggak tolong karena saya jijik. Saya nggak tolong dia nggak punya tangan kedua-duanya, minta tolong dibukain. Haddatsana Mu'ad ibnu Fadalah qala haddatsana Hisham. Hisham di sini adalah ibnu Abdillahi Banshar. Huwa ad-Dastawaiyu an Yahya ibni Abi Kasir ibnu Saleh al-Mutawakkil an Abdillahi ibni Abi Qatadah. Abi Qatadah namanya nanti Al-Haris ibnu Rabi'i. An abihi ay Abu Qatadah. Qala Rasulullah idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i. Wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wala yatamassah bi yaminihi. Nah, dalam hadis ini ada 3 larangan yang disebutkan. Yang pertama, idza syariba ahdukum fala yatanaffas fil ina. Apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah dia bernapas di wadah atau di gelas yang dia minum itu. Hikmahnya apa kira-kira? Karena yang keluar dari mulut kita itu adalah racun. Yang keluar yang kita tiupkan, yang kita keluarkan, nah itu adalah racun dan ini bisa membahayakan. Maka tidak boleh, kalau mau bernapas dilepas dulu gelasnya, baru minum lagi kembali. Ini diantara adab kalau seorang minum ya. Ada orang minum teguk terus sambil bernapas, sampai ngos-ngosan minum satu gelas. Ini enggak boleh. Wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu bi yaminihi. Dan apabila dia mendatangi WC, maka janganlah dia menyentuh zakarnya, kemaluannya dengan tangan kanannya. Ini larangan yang kedua. Yaitu tak kala kita kencing, enggak boleh kita pegang tangan dengan tangan kanan. Jadi dengan tangan kiri kita pegang, terus kita siram dengan tangan kanan. Wala yatamassah biyaminihi. Ini larangan yang ketiga, dan tidak boleh cebok menggunakan tangan kanan. Karena ini hal-hal yang jorok, menggunakan tangan harus menggunakan tangan kiri. Kita dididik di dalam agama kita untuk menggunakan tangan kanan. Itu adalah berharap ke depan nanti di akhirat menjadi ashabul yamin, menjadi golongan kanan. Orang-orang yang dijamin masuk surga adalah ashabu al-yamin. Jadi anak kita kalau sekiranya dia masih kecil, biasanya itu dibisikin oleh setan untuk menggunakan tangan kirinya. Kalau bapak biarkan terus, nanti jadinya kidal, kiri dari lahir. Padahal enggak, itu diganggu diganggu setan. Dibisikin oleh setan untuk minum dan makan dengan tangan kirinya. Dibiarkan dia tumbuh besar, dia kiri terus, nulis kiri, ngapa-ngapain kerja kiri. Sampai ada orang yang makan di samping Rasulullah menggunakan tangan kiri, maka kata Rasulullah, makan dengan tangan kanan. Analah astati, enggak bisa. Padahal kan dia bisa. Akhirnya dia enggak bisa mengangkat tangannya, enggak bisa ngapa-ngapain dengan tangan kirinya. Nah, jadi menggunakan menggunakan tangan kanan dalam hal-hal yang baik-baik.
Babu la yumsiku dzakarahu biyaminihi idza balah. Bab tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan apabila dia kencing. Bab ini sebenarnya sudah ada terkandung di hadis sebelumnya. Karena yang mau diambil Imam Bukhari, faedah yang mau diambil dari hadis sebelumnya itu hanya apa? Hanya larangan beristinja dengan tangan kanan. Jadi memang Imam Bukhari itu Pak, tak kala dia mendatangkan hadis, membawa bab, itulah fikihnya dia. Itulah pemahamannya dia terhadap hadis. Babu la yumsiku dzakarahu biyaminihi idza balah. Qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf ibnu Waqi ibnu Utsman. Qala haddatsana Al-Auza'i ay Abdurrahman ibnu Amr. An Yahya ibni Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah. Kita sudah sebutkan tadi bahwa Abu Qatadah di sini namanya adalah Al-Haris ibni Ribi'i. An abihi ay Abi Qatadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian kencing, fala ya'khudanna dzakarahu biyamini. Ini menjadi syahid dalam bab ini. Apabila salah seorang dari kalian kencing, maka janganlah memegang kemaluannya dengan apa? Dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyaminihi, dan janganlah pula dia istinja dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina'i. Nah, ini kalau tangan kanan dan kemaluan sendiri. Tangan kanan dan kemaluan sendiri. Bagaimana kalau sekiranya tangan kanan tapi kemaluan orang lain? Atau istilahnya kemaluan anak kita yang masih kecil, ya kan, mungkin ya kita cebokin dia dengan tangan kanan kita, bersihkan dengan tangan kita, maka ini dibolehkan ya, karena larangan hadis ini itu mengarah kepada apa? Kepada kemaluannya sendiri dan tangan kanannya sendiri. Kalau masih kecil kemudian dicebokin oleh ibunya atau bapaknya dengan tangan kanannya, maka ini tidak mengapa. Fala yatanaffas fil ina'i, dan janganlah dia bernapas di dalam di dalam gelas atau ina. Babu al-istinja al-bil hijarah. Bab istinja bil hijarah dengan batu. Ini namanya istijmar. Istijmar. Itu bedanya Pak. Kalau istinja dengan air, kalau istijmar dengan selain air. Qala haddatsana Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Rafi'i al-Makki. Qala haddatsana Amru ibnu Yahya ibnu Sa'id ibnu Amri al-Makki. An jaddihi, kakeknya siapa ini? Yaitu Ibnu Sa'id. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Qala ittaba'tun Nabi. Jadi Abu Hurairah menceritakan dirinya, aku menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kharaja li hajatihi, dan dia keluar untuk buang hajat. Jadi kebiasaan Abu Hurairah ini menunggu Rasulullah keluar, kemana dia pergi, di situ dia ikut. Dia ini namanya mulazamah. Ai lazamahun Nabi. Senantiasa menyertai Nabi. Untuk apa? Untuk belajar. Untuk belajar ilmu, baik itu dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Makanya dia selama 3 tahun saja belajar, itu sudah memiliki ilmu yang sangat banyak. 3 tahun saja Pak, dia mondok istilahnya.
pondok pesantren, itu ilmunya sangat banyak. 6.000 hadis yang dia riwayatkan kepada tabi'in. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia sebutkan bahwa tatkala orang-orang Ansor sibuk di pertaniannya, orang-orang Muhajir sibuk di perdagangannya di pasar, sementara aku sibuk mulazamah dengan Nabi, belajar ilmu agama darinya, meskipun harus menahan lapar berhari-hari, kadang seminggu nggak makan sampai perut diganjal dengan batu. Demi apa? Demi bersabar menuntut ilmu. Karena dia ke sana nggak ada perbekalan, nggak bawa kompor, nggak bawa panci dan yang lain perbekalan nggak ada. Dan di sana juga nggak ada yang menyiapkan, nggak ada istilahnya, yuk kamu tolabul ilmi, saya aja yang yang kasih bantuan, yang tanggung makan antum di sini, nggak ada. Kalau ada yang ngasih, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya sudah, lapar, menahan lapar. Adapun penuntut ilmu saat ini, dengan nikmatnya akan disiapkan, pakaian dicucikan, kebersihan semua terjamin, akhirnya pulang nggak bisa apa-apa. Ilmu nggak dapat, keterampilan nggak dapat, kemandirian nggak dapat. Karena apa? Karena mereka terbiasa dimanja. Wa kharaja li hajatihi fakana la yaltafitu. Dan Rasulullah tidak menoleh, tidak melihat ke kiri dan ke kanan, dia keluar saja. Fadanautu minhu, lalu aku mendekatinya. Faqala ibgini ahjaron astanfit biha. Carikan aku beberapa batu untuk aku beristinja atau istijmar dengannya. Ini perintah Rasulullah ke Abu Hurairah, suruh carikan apa? Batu. Wala ta'tini bi'admin wala rosin. Jangan kamu bawakan kepadaku, kata Rasulullah, tulang dan ros. Ros itu adalah tai hewan yang sudah kering, namanya ros. Karena ini nggak boleh dipakai beristijmar. Tulang, kenapa tulang nggak boleh? Karena ini adalah makanan saudara kalian, yaitu jin. Jadi nggak boleh kita beristijmar dengan admun tulang. Tulang apapun itu, apakah tulang hewan yang dimakan dagingnya ataukah hewan yang tidak dimakan dagingnya. Dan tidak boleh juga raus, yaitu tai hewan yang sudah mengering. Nampak ada tai itu biasanya sudah kering kan, dia agak keras. Ini nggak boleh. Dan tidak boleh juga yang lahu hurmah, yang memiliki keistimewaan di hadapan manusia berupa makanan atau roti gitu yang sudah mengering. Nah, ini tidak boleh dijadikan untuk beristijmar. Fa'ataituhu bi ahjarin bi tarafi siyabi. Lalu aku membawakan beberapa batu-batu kecil bi tarafi siyabi, dengan ujung pakaianku. Jadi dia taruh di pakaiannya. Fa wada'tuhu ila jambihi, lalu aku letakkan di sampingnya. Wa aratu anhu, lalu aku berpaling darinya. Dia menjauh Abu Hurairah, tidak di situ nungguin BAB Rasulullah, enggak. Jadi dia taruh saja terus dia pergi. Falamma qada atba'ahu bihinna. Nah, jadi Rasulullah di sini menggunakan apa? Menggunakan batu. Jadi batu itu tiga ahjar yang digunakan. 3 ahjar yang digunakan. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang dan boleh lebih nanti. Kalau sekiranya 3 masih ada kotoran lagi, ya sudah ditambah lagi. Nah, kalau sekiranya ada batu tapi dia memiliki 3 sisi, maka sisi yang pertama digunakan untuk bersihkan, sisi yang kedua bersihkan, sisi yang ketiga bersihkan lagi. Tapi jangan yang licin, ya kan? Jangan yang licin, jangan yang tajam juga.
kayak inilah apa namanya, batu apung itu atau bata ringan itu. Nah, jadi kalau batunya licin itu ini tambah menyebar, bukan tambah membersihkan, tapi apa? Tambah menyebarkan ini kotoran. Nah demikian juga nanti tisu, kalau dikiaskan ke tisu ya, karena ini sama, tisu atau kain atau daun kering atau kayu ini bisa digunakan. Ustaz, gimana kalau sekiranya kok saya sudah bersihkan cuma masih ada yang tersisa sedikit, maka ini ma'fun anhu, dimaafkan ya, karena dia sudah berusaha membersihkan ternyata ada asar-asarnya Pak, maka sudah. Hah? Iya, boleh itu. Babu la yastanji birausin. Ini bab tidak boleh istinja dengan ros, yaitu tai kering. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abu Naim ay Al-Fadlu bin Dukain. Qala haddatsana Zuhair ibnu Mu'ad an Abi Ishaq ay Amru ibnu Abdillahi ibnu Ubaid. Qala laisa Abu Ubaidah zakarahu, walakin Abdurrahman ibnul Aswad. Nah ini yang benar. Yang menyampaikan hadis ini adalah Abdurrahman ibnul Aswad. An abihi, dari bapaknya yaitu Ibnul Aswad, annahu sami'a Abdullahi ibnu Umar atan nabiyyu al-Ghaithah. Jadi Nabi SAW mendatangi al-Ghaith. Ghaith ini Pak bisa dimaknai tempat BAB, bisa dimaknai juga BAB itu sendiri. Jadi Ghaith kalau bahasa Arab itu Ghaith itu tai, kotoran. Tapi bisa dimaknai apa? Tempat buang hajat, tempat buang kotoran. Atan Nabi SAW mendatangi tempat BAB. Fa amaroni an atiyahu bisalasati ahjaron. Di situ Abdullah bin Abbas kah? Bukan Abdullah bin Umar. Dayat. Iya, kemungkinan besar ini adalah Abdullah bin Abbas, ini bukan Abdullah bin Umar. Fa amaroni an atiyahu bisalasati ahjarin. Lalu aku diperintahkan untuk membawakan 3 batu. Fawajadtu hajaroini. Lalu aku mendapati 2 batu saja. Wal tamastu as-salis. Aku cari-cari lagi yang ketiga, batu yang ketiga, tapi enggak dapat. Falam ajiduhu. Aku tidak mendapatinya. Karena ini apa? Ini minimalnya itu 3, enggak boleh 2 dan enggak boleh 1. Boleh 1 tadi kalau apa? Kalau dia memiliki 3 sisi. Fa khattu rausa. Lalu aku mengambil tai yang sudah kering, kotoran yang sudah kering. Fa ataitu biha fa akhadhal hajaraini wa al-qarrasa. Lalu Rasulullah mengambil 2 batu tadi, lalu dia membuang kotoran hewan tadi itu, wa qala hadza riksun, dan mengatakan ini adalah najis. Kita tujuannya untuk mengangkat najis, ini digunakan apa? Ternyata ini najis yang kamu bawakan. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah enggak menggunakannya. Jadi 2 di sini karena tidak ada yang lain. Paham? Kalau sekiranya ada, maka itu minimalnya 3. Minimalnya 3 dan maksimalnya boleh lebih. Boleh 4, boleh 5 dan seterusnya. Tergantung kebutuhan. Nah, selesai penulis menyebutkan tentang adabu qada'il hajah. Jadi di sana banyak lagi adab-adab buang hajat, adab keluar
dengan kaki apa, kemudian dengan doa apa, demikian juga masuk. Akan tetapi tidak disebutkan di sini karena hadis-hadis tersebut yang menceritakan tentang itu tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat Imam Bukhari. Jadi luar biasa syarat Imam Bukhari ini memasukkan hadis ke dalam kitabnya ini, Pak. Itu syaratnya setiap rawi itu harus liqa, harus bertemu. Enggak boleh dia hanya sezaman saja. Contoh kita sezaman dengan Syekh Abdul Razak mungkin yang ada di Saudi, atau Syekh siapa gitu sezaman, tapi kita nggak pernah liqa, nggak pernah bertemu dengannya, nggak pernah kita duduk di majelisnya mengambil ilmu. Meskipun dia sezaman tapi nggak pernah ketemu langsung, maka itu tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari. Kalau kita mungkin sezaman nggak pernah ketemu tapi bisa dengar dari YouTube ya, dari Zoom mungkin. Tapi Imam Bukhari ini sangat ketat. Saking ketatnya, dari 200.000 hadis yang dia hafal, yang dia saring itu hanya menjadi Hanya menjadi 4.000 hadis. Sehingga berulang-ulang disebutkan menjadi 7.000 lebih. Jadi pada hakikatnya hadis di dalam kitab Sahih Bukhari ini hanya 4.000 saja. Menjadi 7.000 lebih itu karena apa? Karena tikror bikasratil faedati minha. Karena banyaknya faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Sudah masuk ke waktu ya? Babul wudu marrah. Bab wudu sekali-sekali. Ini yang wajib, Pak. Tangan sekali, wajah sekali, kaki sekali, kemudian rambut kepala sekali. Ini semuanya sekali-sekali, ini yang wajib. Adapun 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali, ini sunnah. 4 kali 4 kali nggak boleh, haram. Jadi maksimalnya itu 3 kali. Haddasana Muhammad bin Yusuf. Qala haddasana Sufyan As-Tsauri an Zaid ibni Aslama an Atha ibni Yasar an ibni Abbas qala tawaddo an-nabiyyu marrah. Jadi Abdullah bin Abbas menceritakan di sini bahwa Rasulullah pernah wudu itu sekali-sekali. Karena ini yang wajib. Apakah alasannya karena nggak ada air, ataukah karena hemat air, atau karena apa? Pokoknya ya, 1 kali 1 kali itu yang wajib. Kalau sekiranya ragu, kayaknya kurang sempurna ini, baru ditambah. Kalau 2 kali kayaknya ragu-ragu ini, 3 kali ragu-ragu lagi sudah nggak usah wudu. Ya, dibawa ke rumah sakit gila aja ya, rumah sakit jiwa. Karena was-was itu ini setan dan dia diganggu, jadi dia rufi'atil qalam, diangkat pena darinya, tidak ada kewajiban sholat dan kewajiban wudu. Kayaknya belum ini. Takbir sampai berulang-ulang, ini ragu, nggak usah sholat, berdiam aja dulu. Babul wudu'i marrataini. Nah, ini 2 kali 2 kali atau 3 kali 3 kali nanti. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan, Pak? Tentang hadis-hadis ini yang kita bacakan. Ya, jadi istinja ini dia lebih luas ya. Bisa menggunakan sesuatu yang yang meskipun itu tidak digunakan untuk bertoharo, bersuci. Dia lebih luas. Kira-kira apa yang kita tidak bisa gunakan untuk wudu? Apa kira-kira? Teh, air comberan, atau air bekas air sabun gitu, kita nggak boleh pakai wudu kan? Tapi untuk mengangkat najis itu boleh.
Kira-kira bensin boleh nggak kita pakai wudu? Pak Iman, boleh bensin kita pakai wudu? Hah? Hah? Nah, iya, kalau nggak boleh nanti bisa digunakan untuk apa? Beristinja. Ya, zat yang tidak bisa digunakan untuk wudu nanti bisa dipakai untuk apa? Beristinja, untuk membersihkan ini najis. Salju boleh. Iya, salju digunakan untuk wudu bisa. Dia lebih luas. Tapi kalau ini misalnya di negara Eropa Utara itu kan dinginnya sampai -70, terus dia nggak sakit, air ada, terus dianya karena cuacanya ini sampai -70, boleh nggak tayamum? Tergantung kondisi dia. Kalau dia tahan wudu dengan air, ya maka silahkan gitu ya. Karena melihat kondisi aja itu. Beralih ke badalnya, penggantinya, yaitu menggunakan selain air, itu melihat kondisi saja. Kalau kondisinya dia nggak bisa, ini setengah mati, saya mau mati sudah menggunakan air ini, ya sudah beralih ke badal, pindah ke penggantinya, yaitu dengan tayamum. Tapi kalau dia sudah terbiasa hidup di kutub selatan sana, setiap hari dia gunakan salju, ya udah, dia wudunya dengan salju itu, dengan air dingin. Nah, demikian subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.